Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Udara berkilau dengan kilau es. Itu adalah racun cacing ilahi es hitam. Toksisitas cacing ilahi es hitam diberikan terlepas dari manusia atau beberapa binatang iblis, bahkan binatang beracun akan mundur saat melihatnya. Selain itu, bibit cacing ilahi es hitam juga berbisa, oleh karena itu mereka yang sadar tidak akan memiliki motif apapun terhadap bibitnya. Itu yang terlemah saat sedang bertelur. Bolehkah kita? King Sui tersenyum. Apakah itu berarti telur-telur itu tidak akan bisa membuahi menjadi cacing ilahi es hitam yang mungil? Shen Huang bertanya sambil merenung. Telur-telur itu, King Sui mencibir saat dia melihat Shen Huang. Kata-kata itu membuat King Sui menjadi bersemangat dan dia mengulanginya berulang kali. Shen Huang memerah. Pikiran kotor apa yang dipikirkan si brengsek ini sekarang? Dia telah berubah sejak dia bertemu dengannya. Dia menatapnya dengan tajam. Maukah kamu berhenti bersikap mesum? Saya tidak. Aku benar-benar murni, balas King Sui dengan suara serius. Kamu benar-benar hooligan, bentak Shen Huang. Telur-telur itu, kamu masih melakukannya. Shen Huang terus memelototi. Aku baru saja berkata, King Sui menambahkan dengan tergesa-gesa, bahwa telur-telur itu akan membuahi sendiri tanpa cacing ilahi es hitam. Sayang sekali mereka beracun. Kalau tidak, saya yakin rasanya enak. Bukankah lebih bagus jika mereka bisa menjaga klan saat pemijahan dewasa? Shen Huang menghindari penggunaan kata telur. Mata King Sui berbinar saat dia mengangguk. Itu ide yang bagus. Aku ingin tahu berapa lama mereka menjadi dewasa. Tidak butuh waktu lama untuk Black Eyes Divine Worm. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menjadi dewasa. Namun, tingkat kelangsungan hidupnya tidak terlalu tinggi. Meskipun mereka beracun, lebih dari 90% dari mereka akan mati kelaparan. Shen Huang disorot. Apa? 9,5 dari mereka akan mati dari 10. King Sui berbicara dengan tidak percaya. Cacing ilahi es hitam memakan racun untuk tumbuh dewasa. Tidak banyak dari mereka yang bisa mencernanya saat masih muda, beberapa mungkin kelaparan dan yang lain mati keracunan. Mereka tidak seperti cacing ilahi es hitam yang dewasa, itulah mengapa sulit bagi mereka untuk bertahan hidup, jelas Shen Huang. King Sui menghela nafas dengan menyesal. Makhluk-makhluk ini kuat dalam rantai makanan, sampai-sampai makhluk yang lebih kuat itu akan berpikir 2 kali sebelum memprovokasi mereka. Sayangnya jumlah mereka sedikit. King Sui bertanya-tanya bagaimana dia akan menumbuhkannya bahkan jika dia mengambil bibit. Namun, Poison Scriptures-nya muncul di benaknya, bersama dengan danau beracun di dalam alam Valet Jade Immortal. Ada makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya di sana. King Sui telah menempatkan beberapa batasan dalam alam Valet Jade Immortal dan membaginya menjadi beberapa bagian. Mereka yang berada di sektor beracun tidak akan bisa keluar. Alam Valet Jade Immortal besar, dan ruangnya sebanding dengan negara besar. Itu hanya milik King Sui dengan tanaman obat yang ditanam, bersama dengan danau tempat tinggal makhluk laut, dan danau beracun. Ada juga struktur indah yang terlihat mirip dengan istana kristal. Pada pemikiran itu, King Sui menyadari bahwa menumbuhkan cacing ilahi es hitam tidak akan menjadi masalah. Alam Valet Jade Immortal memiliki cukup ruang. King Sui bisa membuat pil racun untuk memberi makan binatang beracun ini. Jika mereka benar-benar dapat menumbuhkan sejumlah cacing ilahi es hitam, maka kekuatan mereka akan menakutkan. Begitu mereka dewasa, mereka tidak akan kesulitan mencari makanan sendiri, dan mereka juga bisa bertahan lama tanpanya. Meski begitu, masih lebih baik mengonsumsi makanan beracun karena bisa memperkuat tubuh mereka dengan toksin. King Sui menyaksikan Black Eyes Divine Worm.
Itu telah melahirkan sekitar 8 telur, masing-masing sebesar kepala manusia. Itu memiliki cahaya es samar, membuat penyok di tanah saat mereka jatuh. Telur binatang iblis yang kuat sama kuatnya. Jika tidak, binatang iblis kecil liar dari jenis serangga atau hama akan dapat merusaknya. Itu akan menurunkan kelangsungan hidup mereka lebih jauh. Telur-telur ini sangat kokoh sehingga bahkan prajurit kelas Martial King tidak akan bisa menghancurkannya. Akhirnya, telur ke-9 keluar. The Black Eyes Divine Worm tampak lemah karena memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Saat itulah King Sui melanggar batasan di sekitar mereka. Pembatasan ini hanyalah jenis taktik pengalihan, seperti formasi dasar. Perhatian cacing ilahi es hitam melesat ke arah mereka ketika batasan dilanggar. Sepasang mata hitam dan bercahaya dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan King Sui tersentak karenanya. Tidak heran jika binatang buas ini adalah salah satu dari spesies langka kuno. Hati-hati, binatang iblis ini ganas, Shen Huang mengingatkan. Apakah racunnya yang sebelumnya meracuni Anda? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, saya tidak berharap itu datang jauh-jauh ke gunung es di awan utara, jawab Shen Huang. Aku akan memberikan makhluk ini kepadamu sebagai hewan peliharaan sebentar lagi. Anda bisa membawanya keluar untuk meracuni siapa saja yang menyinggung Anda di masa depan, ucap King Sui tersenyum. Tidak ada penawar racunnya. Anda hanya dapat mengandalkan diri Anda sendiri untuk mencarinya jika Anda diracuni. Shen Huang mengalihkan perhatiannya ke King Sui pada pemikiran itu. Saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, saya akan bisa melarutkan toksinnya. Kultivasi King Sui telah meningkat secara signifikan, dan racun cacing ilahi es hitam tidak lagi menimbulkan masalah. Mata Shen Huang berbinar. Keterampilan medis Anda benar-benar bisa terkenal sekarang. Bukankah selalu seperti ini? Tidak ada yang akan mengklaim puncak jika saya menyatakan menjadi yang kedua, kata King Sui dengan arogan. Sungguh arogan, Shen Huang tersenyum saat menjawab. Manusia, Anda memiliki keinginan kematian. Saat ini, suara feminin yang dingin mencapai telinga mereka. Saat itulah King Sui menyadari bahwa mereka telah melupakan cacing ilahi es hitam. Dia terlalu sibuk bercanda dengan Shen Huang sehingga dia melupakannya setelah mereka ditemukan. Dengan pandangan sekilas ke pipi kemerahan Shen Huang, dia tahu bahwa dia juga melupakannya. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Maukah kamu mengikuti wanita saya di masa depan? Tanya King Sui. Aku pasti akan membunuhmu, jawab cacing tersebut. Meskipun tubuh cacing ilahi hitam lemah sekarang, tatapannya masih membunuh. Betapa ganasnya. Saya kira tidak ada gunanya berbicara dengan Anda. Akan sulit bahkan bagi salah satu anak Anda untuk bertahan hidup jika mereka berada di samping Anda. Jika kamu ikut dengan saya jamin mereka semua akan selamat, King Sui mencoba menggodanya. Saya ulangi, Anda pasti akan mati. Saat cacing itu jatuh, perawakannya yang besar menerjang ke arah King Sui. Seberapa cepat, sekelompok tetesan kristal bergegas menuju King Sui. Serangan yang sangat lemah. King Sui berdiri terpaku di tanah. Dengan gelombang, Earthtones muncul. Mereka sangat besar dan mampu melindungi King Sui sepenuhnya. Beng! Earthtones bertabrakan dengan Black Eyes Divine Worm. Namun, dampaknya benar-benar dibelokkan saat racun berbisa memercik ke arah King Sui lagi. Gunung 9 Benua. Bang! Tubuh cacing ilahi es hitam jauh lebih lemah dari biasanya, dan itu terlempar ke samping oleh Gunung 9 Benua. Bagaimanapun, 9 benua gunung memiliki hingga 140 miliar Dao Force. Jika Black Eyes Divine Worm tidak bertelur, mungkin tidak akan mudah untuk menjatuhkannya. Setelah itu, Gunung 9 Benua menghancurkan dirinya sendiri terhadap makhluk itu. King Sui juga tidak merasa buruk untuk makhluk itu. Selain itu, Shen Huang hampir mati diracun sebelumnya. Ia akhirnya memohon untuk hidup setelah terluka parah akibat benturan tersebut. King Sui mengambil pil binatang suci tertinggi dan memberikannya kepada Shen Huang.
Dia berkata, "Makanlah ini." King Sui telah membuka segel dengan tergesa-gesa dan menukar setetes esensi darah. Ini adalah kontrak master binatang terkeras. Jika Shen Huang mati, begitu pula cacing ilahi es hitam. Namun, Shen Huang akan baik-baik saja meskipun makhluk itu mati. Cacing ilahi es hitam tidak punya pilihan. Jika tidak menyetujui kontrak, itu akan langsung mati. Ia tidak ingin mati. Ia ingin melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. King Sui selalu memberikan hadiah setelah bertarung, dan kali ini tidak berbeda. King Sui memberi Shen Huang item itu dan menyuruhnya memberinya makan. Dia mengambil peran sebagai petugas yang kejam, jadi wajar jika Shen Huang memainkan karakter yang baik. Buah iblis kuno itu hebat, hampir sebanding dengan buah suci, dan daya tarik binatang iblis untuk itu bahkan lebih luar biasa. Item yang diberikan King Sui kepada Shen Huang memiliki elemen buah iblis kuno. Ketika Black Eyes Divine Worm melihatnya, matanya langsung bersinar. Pil obat King Sui sangat kuat seperti biasa. Itu menyembuhkan cacing ilahi es hitam secara instan dan sangat meningkatkan kekuatannya. Cacing ilahi es hitam memiliki kekuatan yang cukup tangguh, tetapi atribut terkait racunnya tidak dapat disangkal lebih kuat. King Sui bisa, di sisi lain, membuat pil racun dan mampu meningkatkan kemampuan mereka sepenuhnya. Kemampuan pemeliharaan konstitusi King Sui yang unik mampu menstabilkan fondasi monster beracun dan meningkatkan toksisitasnya. Jarum emas bisa melepaskan kekuatannya dan meningkatkan kematian. Sekitar 4 jam kemudian, kekuatan cacing ilahi es hitam mengejutkan Shen Huang. Sekarang dia adalah pemilik dari 2 binatang yang menakutkan, naga ilahi pelangi dan cacing ilahi es hitam. Siklus Rainbow Divine Dragon agak panjang. Meskipun dia bisa bertempur sekarang, ada perbedaan drastis antara kedua makhluk itu. Cacing ilahi es hitam sangat kuat sekarang, bahkan Raja Macan Putih Berlian belum tentu menjadi tandingannya. Meskipun Diamond White Tiger King adalah bis tipe orang suci, itu tidak bisa melawan racun. Hanya berdasarkan pada atributnya, itu akan ditekan oleh cacing ilahi es hitam. King Sui menyimpan 9 bibit cacing ilahi es hitam di Treasure Basin. Makhluk hidup tidak dapat ditempatkan di dalam, tetapi kondisi cacing ilahi es hitam saat ini seharusnya baik-baik saja. Jika Treasure Basin menggandakan kualitasnya sekarang, King Sui berharap mereka bisa melampaui ibu mereka dalam hal kekuatan. Selain itu, mereka akan dipelihara sejak muda, dan King Sui memiliki beberapa barang berharga yang dapat digunakan untuk kasus seperti itu. Bibit cacing ilahi es hitam ini akan sama-sama mengintimidasi di masa depan. Shen Huang sekarang menjadi penjaga di Istana Ilahi bersama dengan Bei Huang Fan, dan mereka memiliki kekuatan untuk memenuhi gelar mereka. Mereka berdua bahkan memiliki binatang iblis yang sangat kuat. Seperti yang diperkirakan, mereka tepat pada waktunya untuk makan malam pada saat mereka kembali ke Istana Ilahi. Bei Huang Fan menyadari keberadaan King Sui dan Shen Huang dan angkat bicara. "Pastikan untuk memberi saya beberapa dari mereka lain kali. Tentu saja, aku akan baik-baik saja dengan memberikan semuanya kepadamu juga." King Sui tersenyum. "Lupakan saja. Kedengarannya tidak ada yang berharga dalam kasus ini," Bei Huang Fan membalas dengan tawanya sendiri. King Sui tidak bisa berkata-kata. Setelah memasak beberapa hidangan, ketiganya makan bersama dengan gembira. Mereka memiliki pemahaman bersama bahwa tidak ada yang bisa terjadi di hadapan mereka bertiga. King Sui tidak akan bergerak ketika kedua wanita itu ada di sana. Kedua wanita itu mendekati King Sui. Dia tidak terlihat seolah-olah jiwanya telah dirampok lagi. Mereka tahu betapa pentingnya Tantai Lingyan bagi King Sui, dan hal-hal ini hanya bisa ditangani sendiri. "King Sui, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu," kata Bei Huang Fan setelah berpikir dengan hati-hati. King Sui terkejut dan bertanya, "Apa itu?" "Gerbang iblis berencana menyerang Istana Abadi Tai," jawab Bei Huang Fan lembut. Dia adalah nyonya muda dari klan Bei Huang, dan klan Bei Huang adalah pemimpin Istana Abadi Tai. "Kapan?" King Sui bertanya setelah jeda yang lama.
Dia bilang dia akan memberi Istana Abadi Tai 3 hari. Dia akan menyerang Istana Abadi Tai saat itu, kata Bei Huangfan. King Sui mengangguk. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Bei Huangfan memperhatikan King Sui dan berkata, jangan pergi ke sana, King Sui. Jika tidak ada prajurit yang tak terkalahkan di Istana Abadi Tai, maka mereka tidak akan bisa melawan mereka. Benar, apa itu penjaga Istana Abadi Tai? Bagaimana itu? King Sui bertanya. Itu pedang kuno. Saya tidak yakin tentang detailnya, tetapi menurut ayah saya, yang kuno itu sudah terlalu tua dan sudah melewati tahun-tahun lamanya. Bei Huangfan sepertinya juga tidak tahu banyak tentang pedang penjaga. Setelah itu diselesaikan, Bei Huangfan membuatnya kembali ke Istana Abadi Tai. Ketika Dewa Pertempuran Emas yang lama pergi, apapun tentang Istana Ilahi secara alami jatuh ke pangkuan King Sui. Sementara gerbang iblis tidak lemah, King Sui berpikir bahwa keberadaan paling menakutkan di antara mereka adalah Tantai Lingyan. Tidak ada orang lain di sana yang mengancam King Sui. Pikiran itu membuatnya merasa getir. Agar kekasih Anda menjadi musuh terbesar Anda, dia masih tidak bisa melewati fakta dalam waktu sesingkat itu. Shen Huang berdiri di sampingnya dan bisa merasakan aliran pikiran King Sui. Jangan terlalu memikirkannya. Kita akan memeriksanya dalam waktu 3 hari. King Sui mengangguk. Dia tidak akan membiarkannya menyakitinya sesuka hatinya lagi. Kali ini, mereka akan bertarung sampai akhir tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang lain. Orang-orang di sana tidak akan mati untuk hal lain. Dia bukanlah dirinya yang sebelumnya dan orang yang dia rindukan adalah masa lalu. King Sui bisa mengerti itu. Meskipun demikian, itu masih sulit untuk diterima. Waktu berlalu dan hari yang paling ditakuti King Sui ada di sini. King Sui tiba sehari sebelumnya untuk membentuk formasi. Terlepas dari baik atau buruk, formasi itu wajib. Faktanya, dia telah melakukan formasi rantai. Dia masih belum mendengar atau melihat pedang penjaga Istana Abadi Tai. Semua formasi sudah siap, hanya perlu aktivasi. Puluhan orang dari Istana Ilahi datang, meninggalkan rakyat biasa. Tidak akan ada gunanya datang juga. 3 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Pada hari itu, matahari bersinar cerah dengan ribuan sinar keemasan menembus kabut di atas Istana Abadi Tai. Bei Huang Liefeng sadar bahwa gerbang iblis adalah lawan yang tangguh, dan meskipun dia tampak penuh kegembiraan, dia masih merasakan tekanan yang luar biasa. Jika Istana Abadi Tai kehilangan generasi mereka saat ini, dia tidak akan bisa menjawab leluhur mereka bahkan jika dia mati bersama mereka. Mereka di sini. Orang-orang dari gerbang iblis ada di sini. Jumlah mereka tidak banyak. Mereka tidak membutuhkan nomornya. Wanita itu, yang secantik Nyonya Muda Bei Huang, akan cukup untuk menekan kita semua. Tidak masalah berapa banyak dari mereka yang datang, tapi apakah dia datang bersama rombongan? Jika tidak, Istana Abadi Tai tidak perlu takut. Bukan hanya wanita dari gerbang iblis yang secantik Nyonya Muda Bei Huang. Lihatlah wanita di samping penguasa istana-istana ilahi. Dia tidak kalah dengan 2 lainnya. Tepat sekali. Mengapa saya merasa seolah-olah semua wanita cantik berhubungan dengannya dalam beberapa hal? Persis. Bukankah wanita di gerbang iblis bersama dengannya sebelum mereka berpisah karena tekanan? Untuk membalas dendam padanya. Oh, jadi ini dipicu oleh masalah hubungan. Wanita memang menakutkan, terutama yang cantik. Itu diberikan bahwa King Sui bisa mendengar keributan itu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Begitulah rumor yang beredar, mampu mengubah fakta menjadi berbagai cerita lain. Dengan sedikit tambahan kreatif setiap individu, rumor itu tiba-tiba menjadi fakta ketika diceritakan kepada ratusan orang lainnya. Saat ini, King Sui sedang fokus pada langit yang jauh. Yang memimpin rombongan adalah seorang wanita berbaju merah. Itu tidak menyembunyikan sikap sedingin esnya. Anda tidak bisa menyembunyikan aura seperti itu. Itu bisa dirasakan dari jarak ribuan mil. Ada sekitar 20 hingga 30 dari mereka,
masing-masing mengendarai binatang iblis mereka sendiri dengan cara yang mengesankan. Jejak gerakan mereka terseret di belakang mereka. Aktifkan formasi. King Sui mengaktifkan formasi sekaligus, tetapi dia, Bei Huang Liefeng, dan beberapa lainnya berada di luarnya. Mereka berdiri di udara, berhadapan dengan orang-orang dari gerbang iblis. Kita bertemu lagi. King Sui melangkah keluar dan menatap Tantai Lingyan. Anda adalah King Sui. Bagaimana rambutmu memutih? Tantai Lingyan mungkin saja dingin, tetapi dia tampak lebih alami daripada terakhir kali mereka bertemu. Meskipun dia terkejut, nadanya masih tenang. King Sui gemetar. Dia bisa mengingat namanya. Seolah-olah mereka kembali ke garis start, hanya saja lebih buruk. Dia telah membuka peti mati kristalnya saat itu, tetapi bahkan ketika dia melakukan itu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya. Namun, dia telah menyerangnya tanpa ragu-ragu terakhir kali mereka bertemu. Anda adalah King Sui. Bagaimana rambutmu memutih? King Sui dipenuhi dengan emosi campur aduk pada kata-katanya. Dia benar-benar lupa siapa dia, hanya saja dia adalah King Sui dari pertemuan mereka sebelumnya. Bahkan kemudian, penyutua yang memberitahunya tentang identitasnya. Jika bukan karena penyutua, King Sui mungkin sudah terbunuh oleh tangannya. Jelas, King Sui tidak akan membocorkan bahwa dia berubah karena dia. Dia bukan lagi orang yang sama dengan yang dia kenal. Apa yang harus dia lakukan? Bisakah dia benar-benar memperlakukannya seperti orang asing? Menyerahlah. Tempat ini bukan medan perangmu. Apa gunanya bahkan jika Anda meratakannya ke tanah? King Sui membujuk. Dia tidak takut dengan pertempuran. Tapi tentu saja, dia takut kerabat dan teman-temannya akan mati di tangannya. Jika itu masalahnya, maka mereka akan dipaksa untuk bertarung sampai nafas mereka sekarat. Bahkan jika dia bisa membunuhnya, dia tetap membiarkannya terluka. King Sui tidak tahan membayangkan skenario itu. King Sui tidak melirik Raja Iblis di belakangnya. Dia tidak pernah peduli tentang mereka. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Bahkan jika itu bukan medan perang saya masih harus mengambil langkah ini pada suatu titik waktu. Mengambil alih tempat ini adalah langkah bagi gerbang iblis untuk memasuki kedalaman dunia 9 benua. Tantai Lingyan memandang King Sui dan berbicara dengan serius. Saya pikir saya ini siapa? Itu benar, siapa aku? Jawab King Sui dengan getir. Mengapa Anda membalas dendam? Bagaimana kamu bangun? Anda disegel selama 100 tahun, apakah Anda tidak ingat bagaimana Anda datang? King Sui mengawasinya. Tidak ada yang memberitahunya tentang ini sebelumnya. Dia memang bertanya tetapi tidak menerima jawaban. Paul Turtle tidak akan memberitahunya karena takut dia tidak bisa mengatasinya dan membunuh King Sui. Jika itu masalahnya, maka dia lebih suka tidak berbicara sepatah kata pun tentang itu. Versi Tantai Lingyan ini tidak bisa diperlakukan seperti dia di masa lalu. Tentu, saya penasaran, mengapa saya tidak dapat mengingat semua ingatan yang kacau itu namun mempertahankan ingatan gerbang iblis. Aku ingin memperkuat gerbang iblis, itulah takdirku. Tantai Lingyan terus menatap King Sui. Dia memiliki darah suci iblis yang mengalir dalam dirinya. Ini memang takdirnya. Anda dibangunkan oleh saya 30 tahun yang lalu di benua Green Cloud. Saya menghabiskan 20 tahun berikutnya untuk pelatihan dan mengejar Anda, dan saya melakukannya. Kita adalah pasangan yang sudah menikah, tetapi Anda menghilang 2 tahun lalu. Kita bertemu selama pertemuan kita sebelumnya ketika saya mendengar Anda kembali. Saya selalu bersiap untuk membalas dendam. Saya tidak pernah mengharapkan Anda melakukannya sebelum saya, kata King Sui dengan tenang. Semua orang terdiam. Sementara itu, Bei Huang Fan dan Shen Huang melihat dari King Sui ke Tantai Lingyan. Meskipun King Sui telah menjelaskannya dengan istilah sederhana, semua orang bisa merasakan cintanya pada wanita itu melalui penderitaan dalam suaranya. Dia telah berkontribusi banyak namun hampir dibunuh oleh orang yang sama. Bagaimanapun,
dia jatuh ke dalam isolasi setelah disakiti. Lingyan, kamu mungkin tidak mengenaliku lagi. King Sui menjadi seperti ini selama kepulangannya sebelumnya. Anda mungkin tidak memukulnya dengan keras, tetapi dia begitu patah hati sehingga dia terkucilkan. Dia rendah vitalitas pada saat itu. Anda sangat penting baginya dan sangat mencintainya. Namun, bagaimana Anda bisa tahan untuk membunuhnya sekarang? Bei Huangfan berbicara dengan lembut saat dia melihat ke Tantai Lingyan. Bei Huangfan tidak terlalu menyukai Tantai Lingyan pada saat ini. Yang terakhir menyakiti King Sui sampai hampir kehilangan nyawanya dan ingin menyerang istana abadi Taiyinya. Bei Huangfan bukanlah orang yang penurut. Tantai Lingyan memasang ekspresi aneh. Dia mengamati King Sui, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Orang asing ini adalah suaminya, dan dia menikah dengannya. Itu benar, dia memang suamimu, dan kamu bahagia dengannya selama bertahun-tahun. Tahun-tahun itu mewakili periode paling bahagia Anda. Saya pernah bertanya apakah Anda akan membunuhnya suatu hari nanti, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan kepada saya? Penyu tua berkata dengan sedih. Apa yang aku bilang? Tantai Lingyan bingung. Kamu bilang kamu lebih suka bunuh diri daripada menyakitinya. Sekarang hari ini telah tiba, Anda menghunus pedang kematian ke arahnya tanpa ragu-ragu. Pedang di tanganmu dihadiahkan olehnya. Dia memperbaiki Cold Frost itu sendiri. Bahkan alas kaki Anda dikerjakan olehnya, seperti pakaian Anda sebelumnya. Ada banyak hal yang Anda miliki yang dihadiahkan olehnya. Paul Turtle menyadari bahwa ini adalah kesempatannya. Tantai Lingyan memucat. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan berbohong padanya. Tidak peduli seberapa banyak dia telah berubah, rasa hormatnya pada penyu tua tidak tergoyahkan. Dia adalah seniornya. Dia mengangkat pedang perlahan. Ada sedikit gemetar di tangannya. Raja Iblis di gerbang iblis tidak hampa emosi. Mereka tulus terhadap teman sejati dan anggota keluarga mereka. Dia tidak bisa mempercayainya. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, maka ini terlalu menakutkan baginya. Anda mungkin tidak percaya, tapi saya tetap ingin meyakinkan Anda. Yaner, aku tidak akan pernah menyakitimu. Jika Anda membunuh orang-orang ini di sini hari ini, Anda mungkin akan bunuh diri karena putus asa di masa depan. Meski begitu, itu mungkin tidak membersihkan Anda dari rasa bersalah. Dia orang terpenting dalam hidupmu, lanjut penyu tua. Tantai Lingyan terdiam. Dia memiliki darah suci iblis dan tidak akan sepenuhnya dikendalikan oleh kecenderungan dan logika. Dia tidak tahu mengapa dia melupakan begitu banyak hal dari masa lalu. Apakah ini amnesia atau ada alasan lain? Bagaimana mungkin? Aku adalah Raja Iblis, dan kau adalah dewa pertempuran. Tantai Lingyan bergumam tak percaya. Kamu baik. Saya membantu Anda memahami atribut iblis dalam darah Raja Iblis dan berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Saya tidak berharap bahwa Anda adalah Demon Saint Blood, kata King Sui. Dia malu. Betapa dia berharap Tantai Lingyan memiliki darah Raja Iblis generik sebagai gantinya. Apakah aku kejam sekarang? Tantai Lingyan memperhatikan King Sui. Kamu orang asing sekarang. Lingyanku tidak akan berperilaku seperti ini. Saya kesal karena saya tidak merawat Anda dengan lebih baik. Betapa saya berharap Anda dapat mengingat sebagian dari ingatan kita. King Sui menjawab, suaranya dipenuhi dengan kekecewaan dan antisipasi. Saya tidak dapat mengingat mereka. Terlepas apakah itu nyata atau lelucon, Anda tidak mati. Jika itu benar, maka itu belum membawa bencana. Aku tidak akan mencarimu lebih jauh dan berharap sentimen yang sama dibalas untuk gerbang iblis. Tantai Lingyan dengan lembut mengucapkan kata-kata ini kepada King Sui. Apapun yang ada di antara kita dipisahkan dari takdirmu. Mereka tidak akan bertentangan. Istana ilahi dan gerbang iblis pasti akan bentrok di masa depan, dan aku tidak akan bisa tinggal sebagai pengamat dengan posisiku sebagai penguasa istana. Anda tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Tidak apa-apa meski kamu menyerang hari ini. Lebih baik menghadapi beberapa hal lebih cepat daripada nanti. King Sui menggelengkan kepalanya.
Tantai Lingyan mengerutkan kening. Saya benar-benar tidak ingat, dan saya mungkin tidak akan pernah. Aku takut aku akan membunuhmu. Kematian tidak menakutkan, dan kamu mungkin juga tidak bisa membunuhku. Saya sudah memikirkannya. Anda yang sekarang bukanlah Lingyan saya. Jika tragedi akan terjadi, mungkin itu karena kita tidak ditakdirkan. Suara King Sui serak dan dalam. Sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata ini. Kalau begitu mari bertempur. Anda tidak membalas ketika saya memukul Anda sebelumnya, jadi Anda dapat melakukan hal yang sama kepada saya sekarang. Dengan cara ini, aku tidak akan berhutang apapun padamu, kata Tantai Lingyan, setenang biasanya. Tidak perlu, King Sui menolak. Kalau begitu aku akan mengembalikan hutang ini padamu atas namamu. Kamu menghadiahkan pedang ini kepadaku, jadi mari kita gunakan ini. Pedang di tangan Tantai Lingyan menembus bahunya sendiri. Matanya tetap terpaku pada King Sui. Saya akan mengembalikan hutang ini kepada Anda atas nama Anda. Kamu menghadiahkan pedang ini kepadaku, jadi mari kita gunakan ini. Pedang di tangan Tantai Lingyan menembus bahunya sendiri. Matanya tetap terpaku pada King Sui. King Sui ingin menghentikannya, tetapi dia sudah terlambat. Dia merasakan tusukan rasa sakit menembus dadanya, wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar. Kenapa kamu harus melakukan itu? King Sui berjuang untuk mengeluarkan kata-kata. Tantai Lingyan kaget, dia telah melukai dirinya sendiri, tetapi pria di seberangnya juga terluka. Dia batuk seteguk darah. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Mungkinkah bagian yang hilang dalam ingatannya itu benar-benar dia? Hati-hati, kita mungkin saja bertempur saat bertemu lagi nanti. Tantai Lingyan memandang King Sui untuk terakhir kalinya sebelum pergi. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyaksikan siluet indahnya semakin kecil sampai hilang. Di kejauhan, Bei Huang Liefeng dan yang lainnya tidak menghirup sepatah kata pun saat mereka mendekat. Mereka mendesah dalam hati. Hubungan antara pemuda benar-benar rumit. Terlepas dari itu, insiden ini telah selesai. Untuk Istana Abadi Tai, mereka telah lolos dari krisis. Mereka mungkin akan dihancurkan jika tidak. Gerbang iblis benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebagai seorang pria, Anda harus belajar melepaskan. Terkadang, tidak ada gunanya merasa sakit hati. Anda mungkin juga khawatir tentang bagaimana mendapatkannya kembali. Bei Huang Liefeng menepuk bahu King Sui. Hati King Sui melewatkan kata-kata Bei Huang Liefeng. Dia telah begitu terjerat dalam kenyataan bahwa dia telah melupakan ingatan mereka, bahwa mereka harus berjuang sampai mati jika dia tidak dapat mengingatnya. Mengapa tidak memulai dari awal dan mengubahnya? Dia pernah menjadi sangat lemah ketika mereka bersama, tetapi dia tidak mundur bahkan setelah mengetahui bahwa dia adalah Raja Iblis, bahkan Raja Iblis. Namun, meskipun dia telah tumbuh lebih kuat, dia tidak memiliki dedikasi yang sama ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki darah suci iblis. Terima kasih, saya mengerti sekarang, jawab King Sui dengan serius. Haha, itu bagus. Ayo pergi, ayo kita minum. Sama seperti itu, insiden di Istana Abadi Tai berakhir dan gerbang iblis juga tenang tanpa perluasan lebih lanjut. Namun, kekuatan di dalam gerbang iblis terus meningkat. Dia tidak tahu alasannya, tetapi banyak Raja Iblis mulai mendekati gerbang iblis. Mungkin itu kekuatan dari Demon Saint Blood yang membuat mereka bersedia untuk melayani di bawahnya. Dibandingkan dengan gerbang iblis, perluasan istana ilahi jauh lebih lambat tetapi dengan peningkatan besar. Di bawah bimbingan King Sui, kemampuan Dewa Pertempuran Raja Binatang menerima dorongan yang signifikan. Singa emas berkepala 8 menumbuhkan kepala ke-9 yang bertanduk seekor naga. Dewa Pertempuran Raja Binatang sangat gembira dengan kemajuannya. Singa emas memiliki darah singa suani, salah satu makhluk terkuat menurut rumor. Itu memiliki darah naga sejati, binatang iblis ras murni. Nilai dan kemampuan 9 kepala Golden Lion meningkat berlipat ganda. Dewa Pertempuran Raja Binatang sangat gembira.
Mungkin dia bisa mengandalkan singa emas berkepala 9 untuk menegur keadilan di masa depan. Kemampuan Raja Iguana juga meningkat, seperti halnya 3 Raja Serigala Bulan. Mereka masing-masing telah menumbuhkan kepala dan memasuki tahap selanjutnya dari evolusi mereka, dengan kemampuan yang meningkat jauh dibandingkan dengan masa lalu. Kekuatan Dewa Pertempuran Buddha juga meningkat setelah mempelajari teknik pertempuran mata sejati Buddha. Di bawah pengaruhnya, banyak aspek pertempurannya meningkat secara substansial. King Sui membantu melepaskan 20% dari potensi Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa. Yang pertama tidak merasa bosan pada awalnya, tetapi yang terakhir sangat menderita untuk mencapai ini. Dia berlatih sampai batasnya setiap hari. Tidak semua orang bisa mentolerirnya. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa masih muda tetapi tangguh. Dia tidak takut menderita. Dibandingkan pertama kali mereka bertemu, kemampuannya sekarang menjadi 2 kali lipat. Tidak mungkin ada berita yang lebih membahagiakan bagi seorang pejuang, dan penderitaan apapun sangat berharga. Dewa pertempuran lainnya menerima banyak bantuan dalam meningkatkan dari King Sui juga. Setidaknya, King Sui telah menempatkan beberapa formasi pengumpulan roh di gunung, memungkinkan orang-orang di Istana Ilahi untuk berlatih lebih cepat. Selain itu, dia juga menanam rumput roh, meningkatkan ki spiritual di sekitar gunung. Ketika King Sui menuju ke gunung belakang, gagak yang menghalangi langit mengangguk padanya sebagai pengakuan dan berkata, "Tidak buruk. Seandainya gua Anda bisa berubah menjadi emas, gua-gua ini juga bisa berubah." King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada desas-desus bahwa mereka bisa, tapi tidak jelas bagaimana caranya. Bagaimanapun, sudah waktunya bagi Anda untuk melatih tubuh fisik Anda dan membuka gua baru sampai Anda mencapai alam 9 gua, kata gagak yang menghalangi langit. Kalau begitu aku meminta nasihatmu. King Sui menjawab dengan tulus. Ada aliran pegunungan, 100 mil ke utara dari sini, dengan air terjun yang sangat besar. Jangan gunakan origin ki apapun saat Anda berada di sana dan gunakan hanya tubuh fisik Anda untuk menahan arus kuat tersebut. Mungkin ada bebatuan sebesar bukit yang akan berguling-guling mengikuti arus. Itulah satu-satunya tempat untuk mencapai efek yang diinginkan. Akan lebih baik jika Anda bisa berjalan ke sungai sambil membawa batu raksasa, tapi ingat Anda tidak bisa menggunakan origin ki Anda, gagak penghambat langit menekankan. King Sui mengangguk dan berterima kasih padanya. Dia pergi setelah memeriksa langit. Itu masih pagi, jadi dia bisa mengalaminya sekarang. Gunung itu sangat besar, begitu pula air terjunnya. King Sui melihat pemandangan itu dan menyadari betapa megahnya pemandangan itu. Gunung itu mencapai langit, dan ada desas-desus bahwa gunung itu masih naik. Menyaksikan dunia dari atas gunung, dia menyadari betapa kecilnya manusia. Layar air raksasa menyembur dari berbagai aliran. Itu hanyalah air terjun yang tergantung dari atas. Ada beberapa arus listrik di antara mereka. Arus yang kuat beberapa kali lebih menakutkan dari sungai terbesar yang pernah dia lihat sebelumnya. Banyak batu terjepit di antara gulungan arus, masing-masing sebesar bukit kecil. Mereka bergemuruh saat arus bergulung, dengan puing-puing pecah menjadi potongan-potongan kecil. Batuan besar secara bertahap menjadi lebih kecil dengan cara ini. King Sui melepaskan kekuatannya saat dia berjalan ke arus, basah kuyup olehnya dalam sekejap. Setelah itu, dia merasakan batu-batu besar dan batu-batu kecil menghantam tanpa henti. Itu cukup menakutkan ketika bergulir menuruni gunung normal, tetapi dengan bantuan arus, dia bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tubuh King Sui kuat, dan dia merasa baik-baik saja pada awalnya. Namun, dia segera menyadari bahwa ini bukanlah masalahnya. Tampaknya ada lapisan pembatasan di sekitar area tersebut. Saat dia melangkah ke dalamnya, setengah dari kemampuannya sepertinya telah dibatasi. King Sui memahaminya dengan cepat dan menyadari mengapa gagak yang menghalangi langit menyuruhnya pergi ke sana. Sepertinya alasan itu cocok untuknya justru karena ini. Mengertakkan giginya, King Sui perlahan berjalan mengikuti arus saat dia membawa batu itu.
King Sui bermaksud untuk membawa satu yang sebesar bukit kecil pada awalnya, tetapi sepertinya dia telah melebih-lebihkan kemampuannya. Membawa ini ke atas sudah sulit, tetapi dia masih bisa mengelolanya. Memar pasti sudah memenuhi tubuhnya sekarang. Ini adalah prestasi yang sulit mengingat konstitusi King Sui. Beng, King Sui merasa seolah-olah gunung baru saja bertabrakan dengannya, itu benar. Itu menyebabkan dia mundur 100 meter dari dampaknya dan menyebabkan amukan ki dan darahnya. Namun, dia tenang. Dampak dari sebelumnya seharusnya menjadi yang terkuat yang bisa dia antisipasi dari tempat ini. Persis seperti itu, King Sui maju dan mundur untuk waktu yang lama sebelum dia mencapai puncak. Seluruh tubuhnya sakit, dan dia kelelahan. Sudah lama sejak dia merasa kelelahan, tetapi dia menyadari selama proses bahwa semangat juangnya kuat. Dia mencapai tujuannya. Ketika dia kembali, dia berterima kasih kepada gagak yang menghalangi langit sekali lagi dan melatih tubuhnya di sana setiap hari setelahnya. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. King Sui bisa memblokir batu-batu besar yang sebesar bukit kecil sekarang tanpa bergerak. Dia bisa mencapai puncak gunung tanpa satu langkah mundur dan tidak ada banyak memar di tubuhnya lagi. Pada saat ini, dia tahu bahwa sudah waktunya untuk langkah berikutnya. Dia mulai membawa batu besar yang juga seukuran bukit kecil. Dengan ukurannya, itu canggung bagi King Sui untuk membawanya di punggungnya dan dia mengangkatnya sebagai gantinya. Saat dia membawanya, dia merasakan peningkatan kesulitan. Boom! Setelah kejauhan, suara benturan pelan terdengar. King Sui mempertahankan cengkeraman maut di puncak gunung tetapi masih disingkirkan dari dampaknya. Baik King Sui dan batu besar yang dibawanya terlempar kembali ke garis start. Setelah 2 hari, lengannya sangat lelah dan bengkak. Mencapai puncak sudah cukup sulit, dan dengan bentrokan yang menakutkan, King Sui tidak dapat mempertahankan cengkeramannya. Ketekunan King Sui tidak perlu dipertanyakan lagi. Mengangkat batu itu lagi, dia maju sekali lagi sebelum dipukul mundur lagi. Tanpa disadari, setengah hari berlalu saat King Sui pergi ke sana kemari. Hari pertama dihabiskan begitu saja. Begitu dia mencapai lingkungan puncak, King Sui merasakan gelombang kekuatan. King Sui dengan sengaja melepaskan dirinya dari origin ki ketika dia mulai, seperti yang diingatkan oleh gagak yang menghalangi langit. Dia tahu sekarang bahwa dia tidak akan bisa menggunakannya bahkan jika dia mau. Dia mengira gagak yang menghalangi langit hanya mengingatkannya jika dia bisa menggunakannya. Segala sesuatu tentang istana ilahi berada di jalur yang benar. King Sui akan membantu untuk melakukan beberapa konsultasi medis dari waktu ke waktu tetapi tidak untuk waktu yang lama. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di air terjun raksasa setengah tahun berlalu. King Sui mampu membawa batu besar dan mencapai puncak gunung sekarang. Ini merupakan peningkatan. Sebuah siluet mungil terlihat membawa sebuah batu besar saat melangkah menuju puncak selangkah demi selangkah. Jika ada yang mengetahui bahwa ini mungkin, mereka akan terkejut tanpa kata-kata. Ini adalah gunung ilahi yang ditinggalkan. Itu mempertahankan jenis pembatasan yang membatasi kekuatan orang-orang di dalamnya sampai tingkat tertentu. Origin ki tidak dapat digunakan di sini tidak peduli seberapa kuat itu di luar. Sangat sulit untuk berjalan melawan arus yang kuat. Mungkin hanya binatang iblis ras tertentu yang bisa melakukannya. King Sui menahan arus besar yang menantang alam, seperti gelombang besar di lautan. Siluetnya kecil di tengah-tengahnya, namun dia membawa sebuah batu besar yang menyembul dari dalam air. Separuh darinya terendam, melawan arus. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Langkah demi langkah tanpa mundur. Tidak peduli seberapa besar batu yang jatuh dari arus, King Sui menolak untuk membiarkan mereka mendorongnya kembali. Dia memiliki iman dan kakinya tetap terpaku di tanah. Dia mengambil setiap langkah dengan berani di rute tak berujung menuju puncak. Gunung di sana jauh lebih tinggi dari gunung tertinggi yang pernah dia lihat. Berdiri di atas puncak, King Sui tenang. Dia melempar batu itu ke bawah. Pada awalnya,
King Sui tidak dapat mencapai puncak gunung hanya dalam sehari berjalan kaki karena ketinggiannya. Kemudian, dia bisa melakukannya lebih cepat, dengan langkah yang lebih besar. King Sui sekarang dapat berlari ke atas gunung, setiap langkah membutuhkan usaha yang sangat besar. Tubuhnya bersinar seperti emas murni sekarang dengan sinar keemasan lembut menerangi sekelilingnya. King Sui merasakan kekuatan yang luar biasa. Saat dia melangkah keluar dari Despondent Divine Mountain, itu melonjak ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam setengah tahun, kekuatan King Sui meningkat pesat. Pelatihan semacam ini paling cocok dengan King Sui. Tidak hanya kekuatan fisiknya meningkat, tetapi kultivasinya juga menembus dua alam. Gua lain dibuka, dan gua ke-8 sepertinya akan segera dibuka. Peningkatan potensinya membuat King Sui merasa sangat tersentuh juga. Hanya 9 tubuh yang akan mampu mencapai ini. Guanya juga bertambah banyak kekuatannya, tetapi peningkatan terbesar adalah kekuatan maksimumnya. King Sui memiliki 55 miliar dao kekuatan serangan, dan 550 miliar dao pertahanan. Dengan pagoda harta karun takdir surgawi pertahanan, itu meningkatkan 20% pertahanan, menghasilkan 660 miliar dao. Pagoda harta karun takdir surgawi dari kekerasan dan pari meningkatkannya sebesar 55 miliar, jadi sekarang King Sui memiliki 715 miliar dao pertahanan. King Sui menganggapnya tidak nyata. Dia memiliki kekuatan kaisar sekarang, sehingga tidak menemukan banyak ahli yang dapat menekannya. Tanpa penindasan, seberapa kuat dia? Seberapa kuat serangan oleh Stellar Transposition? Pembunuhan instan. Selain itu, ada Gunung 9 Benua. Serangan dasarnya memiliki kekuatan 270 miliar dao, dan itu adalah jenis kemungkinan serangan perisai 100%. King Sui tahu bahwa dia tidak harus kembali ke Gunung Divine Despondent lagi. Dia sudah mencapai batasnya. Ketika tubuh fisiknya mencapai batasnya, potensinya secara alami akan dipaksa keluar. Teknik apapun akan membutuhkan ratusan tahun untuk meningkatkan kekuatan sebesar 1% atau 2%, oleh karena itu tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Meskipun dia bisa dianggap sebagai binatang buas manusia, perlawanannya terhadap serangan tidak akan rusak bahkan ketika dihadapkan oleh orang-orang di alam yang sama dengan binatang buas murni yang kejam. King Sui memiliki pedang terbang yang perkasa, yang bisa sangat mengurangi serangan. Jika itu dilapisi oleh Kaisar Qi, dia tidak akan bisa menemukan yang cocok untuknya. Dan King Sui bahkan tidak perlu menggunakan Battle God Halo atau kekuatan formasi terbesarnya. King Sui merasa bahwa Tantai Lingyan bahkan mungkin tidak bisa menang melawannya sekarang. Bagaimanapun, dia tidak bisa ditekan. Dengan hati yang gembira, dia kembali ke Istana Ilahi dan pergi ke gunung belakang dengan Wave of Fragrance untuk minum dengan gagak penghambat langit. The Wave of Fragrance adalah minuman favorit Sky Obstructing Crow yang dibuat oleh King Sui. Terakhir kali mereka minum bersama sekitar setahun lalu. Dan sejak itu, King Sui selesai menyeduh anggur. Itu seharusnya sudah siap saat itu. Tahun pembuatannya belum lama ini, tapi sudah berumur 2000 tahun. Dengan kombinasi Realm of Valet Jade Immortal dan peningkatan kualitasnya bernilai 2000 tahun. Tidak buruk, kesempurnaan agung. Kau bisa mengamuk sekarang, gagak yang menghalangi langit tertawa dan berkata. King Sui sangat berterima kasih kepada seniornya ini. Dia telah memberinya bantuan yang sangat besar. Ada pepatah mengatakan bahwa orang tua di rumah setara dengan harta karun, dan itu tidak bisa lebih akurat. Kalimat dari seorang senior dapat membantu Anda melewati 10, bahkan mungkin 20 tahun kehidupan. Bahkan bisa mengubah hidup. Saya mencari bimbingan Anda, kata King Sui dengan sopan. Haha, untuk bisa menghasilkan karakter seperti dirimu, Istana Ilahi pasti akan bersinar di masa depan. Namun, mungkin akan lebih baik jika kau tidak melawan wanita itu, gagak yang menghalangi langit tertawa dan berkata. Aku tidak berencana untuk melawannya lagi. Aku akan memenangkannya kembali, kata King Sui dengan percaya diri.
Saya tidak berencana untuk melawannya lagi. Dan aku akan memenangkannya kembali, kata King Sui dengan percaya diri. Kata-kata gagak yang menghalangi langit memungkinkan King Sui untuk memikirkannya. Jika dia bisa melakukannya sebelumnya, mengapa dia tidak bisa melakukannya sekarang? King Sui bisa melihat jejak cahaya di kegelapan. Meskipun Tantai Lingyan telah menyerangnya dan tidak ragu-ragu untuk membunuhnya, dia juga tidak mengingat masa lalunya. Itu bisa dimaafkan. Jika Anda benar-benar ingin memenangkannya kembali, mengapa Anda tidak melakukan perjalanan ke Gunung Iblis Kematian Utara? Mungkin kamu akan bisa melihat segalanya lebih jelas ketika kamu keluar dari sana, kata gagak yang menghalangi langit sambil meletakkan cangkir anggur. Di manakah itu? King Sui bertanya. Gunung Iblis Kematian Utara berada tepat di utara, sekitar 80 juta mil jauhnya. Itu penuh sesak dengan pegunungan iblis di daerah itu, padat dengan ki spiritual. Ada binatang iblis yang tak terkalahkan di sana, termasuk binatang buas berdarah murni di antara mereka. Itu wilayah mereka di sana. Ada beberapa tubuh roh di sana yang sama menakutkannya, gagak yang menghalangi langit menjelaskan perlahan. Tubuh roh, apakah mereka kuat? King Sui menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak dia sadari. Kamu akan tahu tentang itu di masa depan. Namun, karena Anda sudah bertanya, saya bisa menjelaskan sekarang. Anda sadar bahwa selain manusia dan binatang iblis, ada juga jenis lain seperti akuatik. Ada spesies lain juga, seperti ras roh. Orang-orang ini memproklamirkan diri sebagai keturunan Tuhan. Mereka terlihat seperti manusia, tetapi mereka memiliki bakat yang lebih kuat daripada manusia. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, masing-masing dari mereka adalah keajaiban. Mereka adalah ras yang kuat, dengan penampilan dan kemampuan. Oleh karena itu, mereka perlahan menjadi ras dewa. Sky Obstructing menjelaskan sambil tersenyum. Jadi, meski mereka ilahi, mereka sebenarnya hanyalah manusia juga. Kalau begitu, mereka tidak jauh berbeda dibandingkan dengan binatang iblis, bukan? King Sui adalah seorang ateis. Dia percaya bahwa yang disebut dewa ini sebenarnya hanyalah manusia. Jangan meremehkan mereka, mereka adalah ras yang harus ditakuti, gagak yang menghalangi langit mengingatkannya sekali lagi. Saya mengerti, terima kasih. Aku akan merepotkanmu dengan istana ilahi. Itu tanggung jawab saya. Kemampuan saya telah berkembang selama periode ini juga. Anda tidak perlu khawatir tentang istana ilahi, gagak yang menghalangi langit meyakinkannya dengan percaya diri. King Sui bisa merasakan bahwa gagak yang menghalangi langit telah tumbuh lebih kuat juga. Itu halus, seolah-olah membawa semacam kekuatan unik. Dengan anggukan, King Sui meninggalkan gunung belakang. Meskipun King Sui telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Despondent Divine Mountain, dia pulang ke rumah setiap hari. Namun, kali ini dia akan pergi ke tempat yang jauhnya 80 juta mil. Itu bukanlah jarak yang memungkinkan rutinitas kepulangan hariannya dilaksanakan. Jaraknya tidak jauh untuk King Sui, dan juga tidak terlalu jauh dari Istana Abadi Taiking. Namun, jarak tidak ada hubungannya dengan itu. Dia ada di sana untuk belajar melalui pengalaman. Bei Huang Fan dan Shen Huang tinggal di sisi King Sui, tetapi mereka tidur di kamar yang berbeda. Tetap saja, mereka berada di bawah satu atap dan di ruang tamu yang sama. Makan bersama. Gunung Iblis Kematian Utara adalah tempat yang berbahaya. Pergi jika kamu tidak bisa menang saat kamu berlatih di sana. Bei Huang Fan tersenyum. Dia berbeda dari masa lalu sekarang. Setelah dia menerobos dan tinggal bersama King Sui baru-baru ini, pikirannya telah berubah total. Keinginannya telah terpenuhi juga, dan hatinya sepenuhnya dikhususkan untuk King Sui. Mengapa kita tidak menikah saat aku kembali? King Sui bertanya. Bei Huang Fan terkejut sementara Shen Huang menundukkan kepalanya. Nyonya muda juga. Saya ingin menikahi kalian berdua. King Sui tidak tahu dari mana dia mendapatkan nyali. Dia meraih kedua tangan mereka. Meskipun jelas bagi semua orang, tidak ada yang pernah mengklarifikasi.
King Sui tahu itu seperti yang dilakukan para wanita, dan karena mereka semua tahu apa gunanya bersembunyi, dia merasa dirinya menjadi berani. Kedua wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini mungkin bukan penolakan, melainkan mereka terlalu malu untuk mengatakan apapun. Saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda jika Anda tidak mengatakan apa-apa. King Sui tertawa tetapi tidak berani berlebihan. Wanita-wanita ini bukanlah wanita biasa. Bahkan dia terkejut dengan gerak-geriknya sendiri. Memikirkan kembali tentang itu, mungkin itu ada hubungannya dengan apa yang telah dia lalui. Setelah pengalaman di antara garis hidup dan mati, dia menjadi jelas tentang apa yang dia hargai. King Sui menuju Gunung Iblis Kematian Utara pada hari berikutnya menggunakan 9 langkah benua dan tiba dalam 3 hari. Meskipun Gunung Iblis Kematian Utara berada tepat di utara, itu memiliki sedikit kemiringan ke timur. Istana abadi Taiking terletak di Gunung Taiking, yang tidak jauh dari Gunung Iblis Kematian Utara. Daerah dekat Gunung Iblis Kematian Utara adalah salah satu tanah paling berbahaya. King Sui mengenakan pakaian putih sederhana. Dengan penampilan dan pakaian mudanya, dia terlihat sangat muda. Segel ungu halus menghiasi area di antara alisnya, memancarkan aura feminim, namun aneh dan jahat. Namun, matanya cerah dan bersinar dan tidak merasa dia kekurangan maskulinitas. Dia mendarat di kota sekitar 20 juta mil jauhnya. Ini adalah pertama kalinya King Sui ada di sana. 9 langkah benua akan melewati banyak kota, dan dia dengan santai mendarat di salah satunya. Itu adalah kota besar yang dipenuhi dengan arsitektur kuno. Itu berkembang dengan cara yang berbeda, dengan penginapan, ruang medis, dan beberapa toko yang menjual binatang iblis besar. Itu termasuk mereka yang masih hidup, yang lainnya sudah mati. Kota itu ramai. King Sui mendarat di sini justru karena ini. Tanah di bawah kakinya terbuat dari granit dan sangat kokoh. Banyak bangunan yang menembus langit. Dengan melihat dengan hati-hati, strukturnya sepertinya termasuk tulang binatang iblis besar. Arsitektur di sini menggunakan tulang binatang iblis sebagai versi semen bertulang mereka, dan secara alami jauh lebih kuat dengan cara ini. Bahkan beberapa pejuang yang kuat mungkin tidak dapat menghancurkannya. Selain itu ada juga rune dalam strukturnya. Ini adalah bagian dari budaya unik kota ini. Jika tidak, bangunan akan mudah runtuh. Kilatan siluet lewat di kejauhan. Pakaian merah darah, rambut merah tua. King Sui terlalu akrab dengan sosok itu dan tertegun sejenak. Kenapa dia di sini? King Sui tidak berharap melihat Tantai Lingyan di sini, dan dia sendirian. King Sui mengikuti di belakangnya perlahan, ingin melihat apa yang dia lakukan. Kenapa dia di sana? King Sui tidak menganggapnya sebagai takdir. Dia hanya terkejut bertemu dengannya di sini. Seberapa kebetulan itu? Tantai Lingyan sepertinya tidak menjalankan tugas apapun tetapi hanya berbelanja. Dia berjalan-jalan di sepanjang jalan dan melihat sekeliling dengan santai. Cewek yang cantik. Saya tidak berharap untuk bertemu dengan wanita yang luar biasa di sini. Sebuah suara mencapai telinga King Sui. Bing Sao, perhatikan baik-baik. Dia bisa membekukan seseorang sampai mati. Bagaimana dia bisa dianggap luar biasa? Suara lain bergabung dengan yang pertama. Kamu tidak akan memahaminya. Dengan wanita seperti itu yang membuatmu bahagia dari bawah, tidakkah kamu akan merasakan pencapaian? Bing Sao menjawab, matanya berbinar. Berhentilah mencari masalah. Saya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Seorang pria muda berbicara. Dia tetap diam sementara dua lainnya membicarakannya. Yang Sao, apa yang harus ditakuti? Apa yang akan terjadi bahkan jika kita melakukan ini? Kami dari Nine Continents Food Residence, kami tidak takut pada siapapun. Bing Sao membalas dengan acuh tak acuh. Tangkap Divine Chicken kelas 9 dulu sebelum yang lainnya. Ini sangat penting untuk Nine Continents Food Residence. Anda bisa membicarakan hal lain nanti, kata Yang Sao dengan muram. Kata-kata itu menarik perhatian King Sui.
Orang-orang ini berasal dari 9 benua makanan residence, tetapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Orang bernama Yang Shao mengangkat ayam ilahi kelas 9. Itu bagus sekali. Legenda mengatakan bahwa ayam ilahi kelas 9 dibesarkan oleh dewa. Elemen penting dari ayam ilahi kelas 9 adalah telurnya. Tentu saja, dagingnya empuk dan mengandung unsur dewa. Bisa digunakan sebagai obat atau dikonsumsi langsung. Namun, terlalu mewah untuk dikonsumsi seperti itu. Bahkan dewa tidak melakukannya. Makanya, orang biasanya makan telurnya. Telur Divine Chicken kelas 9 tidak biasa. Itu bisa meningkatkan bakat dan kultivasi anak. Ini bisa digunakan untuk pemeliharaan konstitusi, penyembuhan, dan lebih dari 9 kegunaan lainnya. Inilah mengapa itu disebut ayam ilahi kelas 9. Telur ayam ilahi kelas 9 juga enak. Bagaimanapun, hanya dewa yang bisa menggunakannya menurut legenda. Ayam ilahi kelas 9 dapat diberi label sebagai obat ajaib, dan bahkan telurnya sangat berharga dengan banyak yang bersedia membayar banyak uang untuk itu. Akibatnya, persaingan untuk ayam ilahi kelas 9 menjadi kejam. King Sui sangat senang dengan berita itu. Karena dia telah menemukan peluang, maka dia harus mendapatkan ayam ilahi kelas 9 ini. Dia sedang dalam perawatan sekarang, dan telurnya bisa menggantikan bahan obat non-utama, serta untuk meningkatkan dan mempertahankan tampilan awet muda. Yang Shao, berita tentang ayam ilahi kelas 9 mungkin tidak benar. Lihat wanita itu, saya benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Jika saya melewatkan kesempatan hari ini, saya yakin saya tidak akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Bing Shao terus menatap siluet indah dari jauh. Kapan Anda akan menghentikan kebiasaan Anda ini? Anda tidak bisa bergerak begitu Anda mengarahkan pandangan Anda pada seorang wanita. Anda berani memprovokasi wanita manapun yang Anda lihat. Apakah Anda lupa pelajaran yang didapat? Yang Shao tahu bahwa Bing Shao mengalah pada nafsu seolah-olah itu adalah takdirnya. Begitu seorang wanita mendapatkan perhatiannya, dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Wanita-wanita yang dia mainkan bisa berjumlah 1000. Pada saat ini, dua pria berjalan dan mengatakan sesuatu kepada Yang Shao. Yang Shao berbicara segera setelah itu, ayo pergi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Bing Shao melihat kerinduan terakhir sebelum mengikuti Yang Shao dan langkah pria lainnya dengan enggan. Senyuman menghiasi fitur wajah King Sui sebelum dia pergi juga, mengikuti beberapa pria. Tentang Tante Lingyan, dia hanya bisa membiarkannya pergi sementara. Bagaimanapun, tidak banyak yang bisa menyakitinya dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Sungguh jumlah ki spiritual yang padat. Mereka tiba di sebuah lembah besar dengan puing-puing mengotori tempat itu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.